Alhamdulillah wa syukurillah, hari Kamis ini kita bisa bersama-sama kembali di ruang kesehatan yang mudah-mudahan 1 jam yang kita miliki membuat kita lebih cerdas menyikapi keadaan fisik dan non-fisik kita sehingga tetap sehat ya. Tidak lupa tentu saja selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salawat juga kita lantunkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Ikhwan akhwat, hari ini yang datang ke ruang Anda adalah Dr. Adi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di rumah sakit deh nih ya. Ya, masih dinas. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah menyempatkan diri untuk hadir bagi teman-teman di Rasil. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Insya Allah tentang galau. Galau. Galau itu gangguan cemas ya. Kalau lebih Ya, lengkapnya lagi gegana, galau, gelisah, merana. Oke, ya. jadi tentang galau, tentang gangguan cemas yang akan jadi topik bahasan kita siang hari ini, mudah-mudahan membuat kita semakin paham ya. Oke, silahkan Dok. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai apa itu gangguan cemas. Cemas atau bahasa anak-anak milenial itu galau atau gegana seperti Mbak Nuning katakan, gelisah, galau, merana, itu adalah salah satu gangguan psikiatri yang ada gejala-gejala klinisnya. Nah, bagaimana kita menyikapi galau atau gangguan cemas ini terutama pada saat-saat pandemi seperti ini, itu hal yang saya rasa penting untuk kita bahas pada saat ini. Kita tahu bahwa cemas itu banyak dialami oleh masyarakat, ya, individu di masyarakat. Jadi kalau misalnya secara nasional beberapa tahun lalu itu angkanya 11%. Tapi Jakarta lebih tinggi, sekitar 14%. Dan kemungkinan besar saat wabah pandemi ini akan lebih tinggi lagi angka secara persentase. Ya. Jadi cemas itu seringkali juga bertautan dengan depresi. Jadi bisa depresi dengan nuansa cemas, atau cemas dan depresi, atau gabungan antara cemas dan depresi. Nanti kita akan bicara mengenai cemas itu seperti apa. Apakah ini hanya gangguan jiwa saja, atau juga gangguan yang juga menyangkut mengenai fisik. Nah, cemas itu adalah rasa takut yang tidak menyenangkan dan rasanya samar-samar. Kalau dalam beberapa buku itu disebutkan sifatnya adalah free floating, ya, jadi mengambang. Kadang-kadang orang atau individu yang mengalami gangguan cemas ini tidak tahu penyebabnya apa, bagaimana menjelaskan rasanya, apa-apa yang membuat menjadi semakin berat. Jadi itu free floating atau mengambang. Dan yang saya katakan tadi ada disertai dengan gangguan-gangguan fisik yang menyertai. Peningkatan gejala otonom, ya, misalnya nyeri kepala, berkeringat, ya, kemudian berdebar-debar, dan juga ada gangguan lambung dan gelisah. Apakah cemas itu normal atau sesuatu yang tidak normal? Sebenarnya cemas yang secara umum itu adalah respon normal terhadap situasi yang bisa mengancam nyawa atau jiwa. Ya, jadi hal-hal yang membuat cemas itu awalnya adalah respons. Ya, kemudian kita lihat bahwa ada yang namanya cemas yang normal dan juga cemas yang patologis atau cemas yang menjadi sebuah penyakit atau kelainan. Kalau cemas yang normal itu adalah sesuatu yang biasa terjadi ketika ada threat atau ancaman tadi, ya. Bisa berupa rasa ketakutan,
kemudian misalnya dengan reaksi fight or flight, ya, jadi manusia itu punya basic insting kalau ada sesuatu yang menakutkan atau ancaman itu, dia akan fight, melawan, atau dia akan lari kabur, dan itu bisa menghasilkan cemas yang normal, ya, jadi ketakutan, kemudian berdebar-debar, berkeringat dingin, ya, terguncang, ya, kadang-kadang gemetar badannya, ya, rasa dingin atau freezing. Itu sebenarnya ada beberapa yang memang bagian dari cemas yang normal, normal anxiety. Tapi ada juga cemas yang patologis, ya, yang tidak normal atau tidak sesuai dengan batas-batas yang bisa ditoleransi. Ya, contohnya adalah kecemasan yang berlebihan. Ya, kemudian cemas yang patologis ini adalah cemas-cemas yang mengganggu fungsi seseorang. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa bersosialisasi, dia tidak bisa hidup secara normal, menjalani kehidupan yang rutin. Ya, kemudian kita lihat juga mengenai apa jenis-jenis cemas itu. Kalau di psikiatri banyak jenisnya, tetapi ada beberapa yang akan saya ulas di pertemuan kali ini. Antara lain adalah gangguan cemas menyeluruh, ya, yang saya katakan tadi free floating, itu secara umum. Kemudian ada gangguan panik, ya. Kemudian gangguan fobia, ada juga obsessive compulsive disorder. Obsesi itu adalah pikiran berulang, sementara kompulsi adalah perilaku berulang. Kemudian kita bahas mengenai PTSD, post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Ini biasa dialami oleh mereka-mereka yang mengalami kejadian traumatik, misalnya diperkosa, atau para veteran perang yang pulang dari pertempuran, ya, itu adalah PTSD. Kemudian yang lain adalah gangguan stres akut. Jadi yang gambaran utama cemas itu adalah rasa takut, fear, ketakutan, dan rasa khawatir, worry. Ya. Kalau di otak itu, kalau di kedokteran ada yang namanya amigdala dan CSTC. Ya, kemudian banyak zat-zat kimia yang terlibat di otak. Kemudian kalau kita melihat bahwa sebenarnya ilmu mengenai cemas ini sudah diterapkan dalam animal model. Jadi ada tikus-tikus yang kita bikin situasinya menjadi menakutkan dan kita amati perilakunya. Ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan bagian-bagian otak yang terlibat. Ya, ada yang terkait dengan emosi, ada yang terkait dengan batang otak. Ya, nanti saya akan bahas satu persatu. Ya, kenapa orang menjadi cemas? Ya. Ada rasa khawatir, ada perubahan yang saya katakan tadi, gejala-gejala otonom, ya, jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin, ada ketegangan motorik dan ada keterjagaan atau dia menjadi seperti orang yang tidak tidur gitu, ya, itu adalah hal-hal yang lain terkait dengan cemas yang primer maupun cemas yang sekunder. Cemas itu bisa memang dia dasarnya adalah cemas atau yang sekunder. Yang sekunder itu adalah disebabkan oleh penyakit lain. Contohnya apa? Contohnya adalah seseorang yang menggunakan narkoba. Ya, itu juga bisa membuat orang menjadi cemas. Yang lain juga adalah yang saya katakan tadi, ada situasi-situasi yang membuat dia tidak nyaman. Itu juga bisa membuat cemas. Ya, kemudian keadaan-keadaan medis, ya, ada orang-orang yang sakit, ya, sakit fisik itu juga cemas. Contohnya misalnya ada seseorang yang terkena COVID-19. Apakah dia bisa cemas? Ya bisa, ya. Saya beberapa kali menangani pasien-pasien yang konsultasi ke saya, ada yang memang dia tanpa gejala, ya, OTG, kemudian isolasi mandiri dan gangguan cemas, ada juga yang memang sudah bergejala secara fisik, sesak nafas, kemudian demam tinggi, dan dia merasa takut mati.
Jadi saya ulangi lagi bahwa cemas itu bisa primer atau bisa juga sekunder ya, dengan penyakit yang lain ya, mengikuti misalnya penggunaan narkoba, kemudian tadi ada gangguan-gangguan fisik, kemudian juga ada gangguan psikiatri lainnya ya, misalnya gangguan penyesuaian. Ada di psikiatri kita kenal namanya gangguan penyesuaian. Seseorang datang ke daerah tertentu, kemudian belum beradaptasi, dia merasa dirinya tidak nyaman dengan situasi yang baru, belum bisa ada coping mechanism ya, jadi bagaimana dia bisa menyesuaikan diri, itu akan menyebabkan cemas. Ya. Jadi ada perubahan di otak kalau misalnya orang itu cemas ya. Kemudian hal-hal yang lain kalau kita periksa otak seseorang yang cemas itu ada penurunan metabolisme ya. Jadi di otak itu ada penurunan fungsi-fungsi di otak. Kemudian bagaimana cemas itu bisa menimbulkan penyakit lain atau gejala lain. Ya. Cemas itu bisa bentuknya takut. Ya. Takut itu seperti panik dan fobia. Tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jenis cemas. Ada contohnya cemas menyeluruh, ya, overwhelming, ya, semuanya itu yang orang bilang sekarang galau. Secara umum tidak tahu penyebabnya, kemudian tidak tahu bagaimana terjadinya, dia cemas. Ada juga yang panik, ya, namanya gangguan panik. Apa ciri-ciri gangguan panik? Gangguan panik itu terjadi apabila berulang kali ada serangan panik. Ya, serangan panik itu dicirikan dengan apa? Ada perasaan takut gila, kemudian takut mati ketika dia panik. Pasien-pasien yang mengalami panik itu biasanya jika contohnya sedang mengendarai kendaraan, sedang menyupir, dia di jalan tol tiba-tiba harus membanting setir, kemudian parkir di bahu jalan, kemudian lari ke rumah penduduk terdekat untuk meminta pertolongan. Itu yang namanya gangguan panik. Jadi serangan panik berulang-ulang itu menjadi gangguan panik. Panik itu pun juga ada tipe-tipenya ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panik itu ada yang namanya dengan agorafobia atau tanpa agorafobia. Apa itu agorafobia? Seseorang yang takut bepergian tempat-tempat umum ya. Jadi dia tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi ke tempat-tempat untuk misalnya mengantri tiket nonton bioskop, atau dia pergi ke tempat-tempat umum untuk rekreasi, dia tidak nyaman dan tidak bisa. Itu namanya agorafobia. Jadi biasanya kalau ada diagnosis gangguan panik, kita akan meneruskan dengan agorafobia atau tanpa agorafobia. Kemudian ada juga fobia ya. Fobia ini fobia khas ya. Fobia itu takut dan khasnya itu ada objeknya ya. Ada orang yang takut pada kecoa, ada orang yang takut kepada ketinggian, ada orang yang takut kepada gelap. Itu semua adalah fobia, fobia khas ya. Jadi ada objeknya yang dia tuju ya. Kemudian hal-hal lain adalah kekhawatiran, kecemasan, obsesi. Ya. Kemudian tadi saya sudah bicara mengenai apa itu obsesi kompulsi. Ya. Contohnya obsesi itu pikiran berulang, kompulsi adalah perilaku berulang. Itu bagian dari kelompok gangguan. Obsesinya bahwa dia itu merasa tertular dan penuh dengan kuman tangannya. Kompulsinya dia mencuci tangan berulang-ulang. Jadi itu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Contohnya seseorang yang ketakutan dengan virus COVID. Dia cuci tangan sampai dia tangannya berdarah-darah melepuh. Ya, itu adalah OCD. Ada juga saya punya pasien yang dia mandinya 5 jam. Entah apa yang digosok ya. Jadi mandi 5 jam itu karena dia berpikir bahwa dirinya kotor, itu obsesinya. Kemudian kompulsinya adalah perilakunya untuk mandi
berkali-kali atau mandi yang lama. Jadi ada obsesi, ada kompulsi, dan itu membuat dia tidak nyaman. Jadi banyak sekali jenis-jenis gangguan cemas yang bisa kita bahas sebenarnya, dan hal-hal yang juga membuat kita itu mengerti apa-apa yang mendasar. Orang cemas itu bagaimana di otaknya? Ya, ada yang namanya amigdala. Amigdala itu seperti alarm, ya, bisa menilai bahaya, aman atau tidak, ya, menghindar atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, respons fight or fight, ya, mau ngabur atau mau melawan dan menghadapi tantangan itu. Kemudian juga meningkatkan kerja hipokampus, ya, merangsang keluarnya zat-zat kimia di otak. Dan itu bikin orang menjadi sadar bahwa ada tantangan dan ada pembelajaran. Sebenarnya cemas itu baik atau tidak? Ya saya katakan tadi ada yang normal, ada yang patologis. Kalau dalam agama Islam memang kita mengenal ada yang namanya roja, ya, berpengharapan, dan khauf, ketakutan. Ada yang Allah juga menguji kita dengan ju dan khauf. Ju itu adalah kelaparan, ya, tidak punyaan sesuatu. Khauf juga rasa ketakutan. Jadi dalam agama Islam pun kita diajarkan bahwa Allah akan menggilirkan antara berharap dengan rasa cemas. Allah akan juga menguji manusia dengan rasa kekurangan, kelaparan, dan juga dengan hal-hal yang terkait dengan kecemasan atau ketakutan. Jadi hal-hal itu yang membuat kita hidup sebagai manusia dan menghadapi tantangan. Kemudian bagaimana mengenai terapinya, ya? Kita masuk kepada terapi gangguan cemas. Ya. Orang-orang mengatakan orang cemas itu dikasih penenang. Sebenarnya bukan hanya penenang, itu kita ada sebutkan sebagai anti-anxiety, ya. Jadi sesuatu obat anti cemas. Jadi bukan penenang. Penenang itu kesannya adalah seseorang langsung ditidurkan, ya, tidak bisa melakukan apapun. Nah, kalau di psikiatri kita berharap bahwa pasien itu bisa berfungsi secara normal, kemudian dia bisa secara sosial juga bisa bersosialisasi, tidak hanya tenang, tidur, ya, tapi dia juga bisa optimal dalam melakukan fungsinya. Hal-hal demikian yang harus kita pahami mengenai tata laksana atau terapi dari cemas. Tadi saya sudah jelaskan mengenai jenis-jenisnya, kemudian mengenai terapinya, ya. Terapinya itu kalau di psikiatri selalu terapi itu pendekatannya bio, psiko, sosial, spiritual. Biologisnya adalah dokter jiwa akan memberikan obat. Psikososial, secara psikologis dan sosial adalah bagaimana orang cemas itu bisa secara dia merasa psikososialnya itu terbantu. Dia merasa bahwa ada dukungan psikososial, entah dari keluarga, entah dari teman-teman, sehingga cemasnya berkurang atau hilang. Kemudian spiritual. Nah, spiritual itu tergantung sama individunya. Apakah individu yang mengalami gangguan cemas itu mendekatkan diri sama Allah, ya. Karena di dalam agama Islam itu prinsipnya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi salah satu terapi dari gangguan cemas adalah berzikir, ingat sama Allah, berselawat. Hal-hal yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, ya. Jadi itulah pendekatan-pendekatan mengenai terapi tata laksana gangguan cemas. Bio, psiko, sosial, spiritual. Kalau di ilmu psikiatri ada yang namanya terapi
perilaku kognitif ya, CBT, Cognitive Behavior Therapy atau treatment. Jadi terapinya itu adalah terapi perilaku dan juga mengubah fungsi kognitif. Mengubah kognitif itu adalah intelektualitas, ya, cara berpikir, ya, tadinya negatif thinking menjadi positive thinking. Kemudian perilakunya diubah juga dari sesuatu yang negatif menjadi positif, membuat orang menjadi happy, bahagia. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan CBT. Kemudian psikoedukasi, ya, kita menjelaskan kepada pasien, memberikan masukan-masukan, memberikan pengajaran bahwa ini adalah gangguan cemas, bisa diobati, insya Allah bisa sembuh. Itu demikian hal-hal yang kita jelaskan. Kemudian juga untuk gangguan cemas, ada yang namanya terapi relaksasi. Ini beragam jenisnya, ya, mulai dari yang biasa, teknik olah nafas, tarik nafas dalam, buang pelan-pelan lewat hidung atau mulut, ya, itu hal-hal yang secara ini membuat kita menjadi rileks dan tenang. Jadi banyak hal-hal yang tidak hanya obat yang bisa diberikan kepada pasien-pasien dengan gangguan cemas. Bagaimana mengenai obat-obatan? Ya, mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tahu ya, ada contoh-contoh obat-obat yang ngetop di masyarakat. Contohnya Xanax atau Alprazolam. Ada yang lain obat-obat tidur, misalnya kan Esilgan, ya, atau Ativan. Ya, ada obat-obat yang termasuk familiar di telinga pendengar dan pemirsa, ya, karena banyak digunakan di masyarakat. Seharusnya itu obat-obat yang memang hanya dengan resep dokter, tapi ada beberapa yang memang mendapatkannya di toko obat, ya, di black market. Itu hal-hal yang memang sebaiknya tidak dilakukan, ya, namanya mengobati diri sendiri, ya. Beli obat di toko obat, ya, tapi harusnya berobatnya kepada psikiater atau dokter jiwa, nanti akan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan terapi juga, kita harus tahu bahwa obat-obatan ini harus dengan pengawasan, dalam pengawasan. Nah, contohnya misalnya dengan Xanax. Xanax itu adalah obat-obat untuk cemas yang memang dia short acting, dia kerjanya cepat, tapi juga potensi untuk ketergantungan atau edik atau kecanduan itu tinggi. Ya, jadi saya sering mendapatkan pasien-pasien yang sudah berobat ke beberapa dokter, kemudian diberikan Xanax atau Alprazolam, sehingga dia bertahun-tahun menggunakan itu, dan dia akhirnya menjadi kecanduan atau ketergantungan. Itu yang harus kita hindari dalam menangani gangguan. Ya, jadi hal-hal demikian yang bisa kita lihat, ya, kita dari gangguan cemas itu bagaimana mekanismenya, kemudian jenis-jenisnya, dan juga terapinya. Mungkin itu Mbak Nunin yang bisa saya jadikan pengantar. Sebelum nanti juga kita akan bahas mengenai apa itu gangguan stres pasca trauma, ya, kemudian gangguan yang lain. Silahkan Mbak Nunin. Baik, Dokter Adi, terima kasih banyak. Jadi Ikhwan Ahwat, ternyata kalau obsesi termasuk dari kecemasan, kalau obsesinya pengen dapetin dia gitu, itu juga termasuk gimana gitu ya Dok ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan dari YouTube mungkin Mas Fajar bisa bantu atau ya dari YouTube ya biasanya yang lebih mudah untuk bisa kita ketahui. Tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu bersama Dr. Adi Wibowo yang tengah membahas tentang gangguan cemas. Kami
Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu bersama Dr. Ade Wibowo kita tengah bahas terkait dengan gangguan cemas. Dok, sambil jalan mungkin nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan. Pertanyaan ini dulu Dok, fobia itu bisa diatasi ya Dok? Kalau saya betul-betul takut sama kecoa, diapain dong Dok? Iya. Ya, fobia itu dari segi ilmu psikiatri bisa Mm-mm. diatasi ya. Banyak caranya. Ada yang dengan kalau dia butuh obat karena sangat cemas dia bisa diberikan obat anti cemas. Tapi kalau untuk perilaku ada yang namanya desensitisasi, misalnya dia takut sama kecoa. Ya, contoh ini saya berikan contohnya saja. Misalnya kita akan mulai dengan orang itu melihat gambar kecoa. Ya. Aha. Setelah itu nanti setelah gambar baru nanti video sama kecoa. Hmm. Setelah sekian lama di terapi desensitisasi baru setelah itu baru melihat kecoanya secara langsung. Jadi hal-hal demikian yang memang bisa namanya teori pembelajaran perilaku sehingga insya Allah dia akan bisa mengurangi ketakutannya atau menghilangkan ketakutan. Mungkin demikian Mbak Nuni. Mhm. Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, ngobrol tentang pasca trauma mungkin bisa dibahas dulu? Ya, jadi tadi saya juga menjelaskan bahwa salah satu kelompok stres adalah gangguan stres pasca trauma atau bahasa Inggrisnya post traumatic stress disorder. Ini adalah respon berkepanjangan terhadap kejadian yang sifatnya itu memang traumatik. Ya. Dan contohnya bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami perang, ya, kemudian Mhm. bencana alam yang luar biasa, kecelakaan berat, korban penyiksaan, ya, kemudian korban terorisme dan perkosaan. Ya. Saya berikan beberapa contoh korban perkosaan, ada yang pernah berobat, kemudian dia mengalami trauma yang luar biasa, dan itu banyak sekali yang bisa menjelaskan mengapa dia menjadi traumatik. Misalnya mulai dari penyiksaan, kemudian hal-hal yang terkait dengan teror, ya itu semuanya trauma jangka. Apa yang bisa menjadi faktor predisposisi atau yang menjadi faktor-faktor awal yang membuat dia rentan terhadap kecemasan dan menjadi PTSD? Contohnya kepribadiannya itu adalah kompulsif. Kemudian yang lain dari segi genetik. Meskipun genetik dan faktor psikososial itu menyumbang hanya 30%. Maksudnya bagaimana? Tidak semua orang-orang yang mengalami trauma, misalnya orang yang ikut berperang, itu semuanya akan mengalami PTSD, ya, hanya sekitar sepertiganya yang PTSD atau stres pasca trauma. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang Iya. membuat dia mengalami amputasi kaki, ya. Jadi dia berperang dengan pemberontak, kemudian dia mengalami amputasi kaki. Itu yang tidak bisa diterima oleh dirinya karena dia masih muda, bepergian, kemudian setelah tiba-tiba dia kehilangan kaki. Ciri-cirinya untuk stres pasca trauma ini adalah adanya nightmare atau mimpi buruk. Jadi orang-orang Mhm. yang biasanya ada mimpi buruk, ya, mengenai kejadian traumatik, kemudian ada juga yang namanya flashback. Flashback itu seolah-olah seseorang melihat film, misalnya seseorang korban perkosaan, dia di depan matanya itu seolah-olah ada monitor TV atau layar bioskop yang di situ diputarkan film saat ketika dia sedang diperkosa. Itu adalah gambaran mengenai flashback. Ya, jadi ciri-cirinya PTSD atau stres pasca trauma itu ada mimpi buruk, ada juga flashback, ya, jadi kembali kepada hal-hal yang dia selalu teringat. Juga penumpulan emosi, emosinya menjadi tumpul, ya. Kemudian menghindari hal-hal yang bikin dia menjadi tidak nyaman dan dekat pada trauma.
lanjut, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan otonom, yang saya katakan tadi, udah berdebar-debar, keringat dingin, ya, insomnia. Sering saya jumpai pasien-pasien dengan trauma ini mencoba untuk bunuh diri, ya, terutama korban-korban perkosaan, ya, kemudian ada hal-hal terkait dengan bencana yang sangat berat. Ketika tsunami dulu, saya juga sebagai relawan pergi ke sana. Ada yang mengalami PTSD. Jadi istrinya, kemudian anaknya 2 itu hilang telan oleh tsunami. Dia mengalami PTSD, dia hanya bengong, ya, kemudian tidak ada emosinya itu tumpul, ya, tidak ada gerakan apapun ketika kita ajak bicara, tidak ada respons. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mengalami PTSD. Ya, kemudian dia menarik diri secara sosial, tidak mau bertemu orang, tidak mau melakukan apapun, ya, kemudian juga ada yang suasana alam perasaannya seperti depresi, ya, sering menangis, histerika, berteriak-teriak, ya, itu adalah hal-hal yang memang banyak pada stres pasca trauma. Saya juga selain PTSD, tadi juga saya bahas mengenai OCD, ya, Obsessive Compulsive Disorder. Ini saya jumpai beberapa kasus pada saat wabah ini, ya, pandemi. Ada pasien yang berulang kali merasa bahwa dirinya itu terkena COVID dan dia setiap 2 hari sekali memeriksakan darahnya. Ada juga yang berulang kali swab, ya, karena dia merasa bahwa dirinya terkena COVID dan dia merasa bahwa dia harus diperiksa. Jadi obsesinya adalah dia itu terkena virus, kemudian kompulsinya adalah pemeriksaan darah berulang-ulang. Itu adalah hal-hal yang saya jumpai ketika selama pandemi hampir 1 tahun lamanya ini, ya. Ada beberapa yang memang cirinya dari salah satu ciri dari OCD juga isu-isu terkait dengan purifikasi, ya. Jadi ada purifikasi itu adalah perasaan bahwa dia harus bersih, ya, mensucikan diri. Entah dengan mencuci tangan, entah dengan mandi berulang-ulang, ya. Saya punya pasien yang datang, ya, anak SMA wanita diantar oleh ayahnya, karena dia berwudu itu selama 2 jam, ya, sampai tangannya itu melepuh dan berdarah, karena memang dia ngerasa dirinya itu kotor. Kemudian dia sholatnya juga 1,5 jam. Tiap takbir dia merasa tidak nyaman dan tidak sesuai, tidak pas, kemudian dia mulai lagi itu obsesi. Ya, obsesinya adalah dia merasa wudunya tidak sah, kompulsinya adalah dia berulang-ulang melakukan wudu. Hal yang lain adalah contohnya mengecek apakah pintu atau pagar sudah digembok, misalnya. Ya, ada beberapa yang misalnya malam hari ada orang yang OCD, obsesinya adalah ini rumah saya belum aman, jadi saya harus mengecek berulang-ulang pintunya, kemudian kompulsinya adalah dia melakukan itu, dia datang mengecek pintu demi pintu satu persatu. Itu adalah gambaran-gambaran tentang OCD. Ya, jadi demikian Mbak Nuning mengenai apa itu PTSD dan juga tentang OCD yang bisa saya tambahkan. Iya. Kita ke pertanyaan yang bisa jadi mungkin yang lain juga merasakannya, ya. Kalau orang sering berkhayal, Dok, ini termasuk gangguan cemas juga nggak sih? Soalnya kakak saya itu sering sekali berkhayal dan kita yang jadi saudaranya jadi suka cemas. Gimana, Dok? Silahkan. Saya kurang paham pertanyaannya, jadi dia sering berkhayal. Sering berkhayal pertanyaannya. Orang yang Kemudian sering berkhayal itu termasuk gangguan kecemasan atau tidak? Itu bukan bagian dari kecemasan, ya. Bukan, ya? Jadi orang-orang yang punya khayalan, fantasi, itu ada yang memang
dia bagian dari sesuatu yang normal, ada juga abnormal. Kalau misalnya dia itu berhayalnya hanya wajarnya saja, oke ya. Saya berhayal lah pengen punya mobil bagus itu tuh wajar Iya ya. iya. Tapi kalau tiba-tiba dia berhayal bahwa dia itu bisa bisa terbang, bisa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain secara normal, itu ya Mhm. itu gangguan gitu. Tapi apakah itu masuk dari kelompok gangguan cemas? Tidak. Jadi berhayal bukan bagian dari kelompok. Yang Ya. cemas tadi yang saya katakan tadi itu OCD, fobia, Aha. gangguan cemas menyeluruh, PTSD, itu semua adalah gangguan cemas. Ya, jadi untuk yang meragukan soal berhayal, Dokter Adi bilang itu bukan termasuk kecemasan. Berikutnya soal Covid nih, Dok, bikin saya cemas berkepanjangan dan bikin makin ke sini makin parno. Bagaimana menghilangkannya, Dok? Kayaknya sudah mengganggu kenyamanan deh, Dok, semakin ke sini. Iya, Covid Ya, memang sedang COVID ini ada hal-hal yang memang saya beritahukan ya bahwa COVID ini adalah penyakit yang baru. Penyakit yang baru kita kenal itu Desember 2019 ya ketika Wuhan itu meledak kasusnya di Cina. Setelah itu menyebar ke seluruh dunia dan itu sangat overwhelming ya. Jadi sangat membuat orang itu menjadi tertekan, cemas, kemudian hal-hal yang terkait dengan dampak-dampak psikososial, orang tidak bisa bekerja, ya, orang tidak bisa bertemu dengan orang yang dicintai, tidak bisa bersilaturahim, beberapa sakit, beberapa meninggal, itu semuanya tuh sangat eh, menakutkan. Ya, jadi worry yang saya katakan tadi, worry, ketakutan, ya, kecemasan itu sangat lama ya. Kalau kita mhm, hitung-hitung ya mulai dari katakanlah Indonesia itu hampir dari setahun. Maret ya, Mhm, sekarang sudah Januari ya udah 10 bulan lebih ya di Indonesia ini saja. Di dunia sudah setahun lebih. Jadi hal-hal yang membuat kita ini tidak nyaman, tidak tenang. Ada prediksi dari salah seorang guru besar di Inggris ya, saya pernah ikut webinarnya, mhm, itu menyatakan bahwa setelah pandemi ini, saat dan setelah pandemi, jadi saat ini dan setelah pandemi ini, akan banyak orang sakit jiwa, termasuk gangguan cemas. mhm, Ya, kenapa? Karena memang ini menakutkan. Sangat wajar kalau orang itu cemas, depresi, galau. Karena banyak ketidakpastian dalam wabah ini. Pertama, ketidakpastian mengenai masa depan, ketidakpastian mengenai ekonomi, ketidakpastian mengenai kesehatan kita sendiri. Ya, jadi hal-hal yang memang menakutkan dan itu menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Saya mendapatkan beberapa konsul ya, pasien-pasien yang konsultasi ke saya, ada yang sedang dirawat di rumah sakit ya karena COVID. Dia tidak bisa tidur, dia gelisah luar biasa karena di rumah sakit ya ada gejala-gejala dia sesak ya, dia kebingungan. Itu saya telemedicine dengan pasien tersebut. Ada juga yang OTG yang saya katakan tanpa gejala ya, isolasi mandiri di rumah. Itu pun juga sesuatu yang tidak nyaman dan membuat cemas. mhm. Kalau isolasi mandiri itu semua peralatan makan, mandinya dipisahkan, kemudian harus jaga jarak, jauh dari orang yang dicintai, minimal selama 10 hari sampai 14 hari tidak bisa bertemu orang, segala sesuatunya dibatasi, tidak bisa pergi ke kantor, tidak bisa pergi kemana-mana. Itu kecemasan yang saya rasa memang dialami oleh banyak orang. Dan satu hal yang saya juga perlu tekankan mengenai kondisi
cemas pada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu banyak hal yang sebenarnya kasihan anak-anak saat ini. Anak-anak terutama yang sedang usia SD, SMP, SMA itu kan selama ini sudah hampir setahun belajar dari rumah. Mhm. WHO, Badan Kesehatan Dunia itu fokus pada anak-anak ini mengenai apa Mhm. yang mereka alami, kejiwaan mereka. Karena mereka selama di rumah itu kita harus memberikan cinta dan perhatian yang lebih kepada mereka. Ada beberapa kasus yang saya temui justru orang tua itu merasa anak-anak yang di rumah itu menjadi beban luar biasa. Harus mengajari mereka, mendampingi mereka, kemudian harus membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif di rumah, sehingga merasa bahwa anak ini beban buat mereka, buat orang tua. Jadi orang tuanya work from home, anak-anaknya juga ini belajarnya learning at home. Jadi dua-duanya itu menjadi saling berinteraksi. Saya pikir bahwa fokus pada kejiwaan anak itu juga penting ya, karena membuat mereka jadi cemas, gelisah. Pendampingan-pendampingan pada anak-anak saat pandemi ini juga menjadi fokus dari banyak tenaga medis. Demikian Mbak Nuning. Iya. Oke, yang berikutnya terkait dengan kalau cemas kok berkeringat dingin ya, Dok? Normal nggak sih, Dok? Dan saya selalu ketika cemas, baik pada hal yang besar atau kecil selalu berkeringat dingin. Mohon pencerahannya. Iya. Ya, kalau misalnya cemas itu memang bagian dari peningkatan gejala-gejala saraf otonom, ya, keringat dingin, jantung berdebar lebih cepat, ya. Tapi kalau misalnya penanya tadi, bapak atau ibu yang menanyakan itu adalah merasa ini berlebihan, keringat dinginnya, saya rasa saya anjurkan silahkan periksa ke dokter penyakit dalam, ya, untuk diperiksa mengenai hormonalnya, apa kadar tiroidnya, ya, hal-hal yang bisa membuat orang menjadi berkeringat berlebihan. Jadi saya rasa demikian jawaban saya. Dok, kalau misalnya dari minuman atau makanan ada yang jadi pemicu atau justru bisa mengurangi cemas nggak sih, Dok? Jadi kalau yang saya tahu hal-hal yang terkait dengan stimulan ya, yang bikin jadi cemas, ya, gelisah, uh, ya narkoba, ya, syabu, itu bikin orang jadi cemas, pemicu. Kalau makanan, minuman biasa, insya Allah Soalnya ada yang pernah bilang waktu itu saya lupa di mana, cuman ngerokok tuh tahu nggak sih bikin parah makin cemas, jangan ngerokok katanya gitu. Apa iya sih gitu? ya, untuk rokok ini ada beberapa pandangan. Ada Mhm. yang mengatakan rokok itu adalah dia relaksan ya. Orang yang rokok itu jadi tenang, rileks, ya, jadi bisa mikir. Tapi ada juga penelitian-penelitian yang meneliti dan hasilnya adalah rokok itu adalah menjadi stimulan gitu, membuat orang menjadi banyak jadi energi, ya, ide-idenya keluar semua. Jadi kalau terkait sama cemas, memang rokok ini nggak baik. Ada penelitian di Inggris sekitar 3-4 tahun yang lalu menyatakan bahwa rokok ini memang membuat orang kait mengubah struktur di otak. Mmm. Karena jalurnya sama itu, jalurnya di otak itu, jalur rokok dengan narkoba lain itu sama semua, yaitu menjadi edik, kita kecanduan. Jadi mana ada orang rokok yang bisa berhenti? Susah ya. Ya, jadi itu secara jalur itu sama dengan jalur narkoba lain. Dan saya Iya. selalu menganggap bahwa rokok itu adalah narkoba. Jadi kalau rokok itu jadi cemas, memang betul. Bahkan ada penelitian yang saya katakan di Inggris tadi, Mhm. merokok itu memicu orang menjadi halusinasi. Jadi mendengar sesuatu. Jadi rentan terhadap gangguan jiwa berat itu lebih besar. Jadi berhentilah merokok. Para ahli riset, ya.
Wahai smoker, berhentilah merokok gitu ya, Dok, ya. Baik, Iya. berikutnya Assalamualaikum Dokter Adi, Mbak Nuning. Kalau kecemasan akibat trauma itu bisa berpengaruh pada pikiran ya, Dok? Misalnya jadi kurang mudeng, agak lola, dan juga jadi penakut. Apa bisa begitu, Dok? Dan kalau begitu bagaimana atau cara apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya, sukron. Ya. Ya, Afwan. Jadi hal-hal yang terkait dengan peristiwa traumatik itu memang bisa mengubah kognitif. Jadi saya katakan tadi ada di Mhm. area-area di otak yang memang terkait dengan emosi, ada yang terkait dengan fungsi kognitif, intelektualitas. Jadi mereka-mereka yang cemas, yang kena gangguan-gangguan terkait dengan trauma masa lalu, itu bisa mempengaruhi kognitif. Mhm. Jadi berpikirnya agak lambat, sulit konsentrasi, tidak bisa menerima masukan baru, itu yang terjadi. Jadi ada seolah-olah kesannya ada blocking ketika ada Iya. respons atau masukan-masukan baru. Contohnya beberapa yang saya tangani, misalnya korban-korban dari perkosaan, ya, juga mereka tidak bisa mikir. Dok, saya udah nggak bisa mikir lagi kalau udah tiba-tiba nangis, tiba-tiba tidak bisa bekerja, ya, ada yang flashback, ya. Flashback itu kan di siang hari, tidak ada Mhm. keadaan tidur gitu ya. Tiba-tiba Iya. seperti ada itu diputar filmnya bahwa dia dia sedang mengalami kejadian trauma. Jadi nggak bisa secara kognitif itu berfungsi dengan baik. Oke. Kita lanjut kembali, Dok. Assalamualaikum, saya dari Parung nih. Pak dokter Soal bagaimana mengatasi judes? Siapa yang judes nih? judes itu ya sifat ya, eh, sifat kepribadian itu dalam ilmu jiwa menetap setelah usia 18 tahun. Jadi itulah fungsinya tabula rasa dalam ilmu pendidikan untuk anak, bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, soleha, yang periang, atau jadi nanti judes, jadi kikir, jadi sifat-sifat pada manusia itu ditentukan pada pendidikan masa anak dan remaja. Iya. Jadi itu jawaban saya. Bagaimana dok kalau judes? Ya judes itu bukan gangguan cemas, tapi ya itu bagian dari sifat ya, trait atau ciri. Iya, kalau dijudesin terus jadi cemas lain lagi ya, Dok, ya. Iya betul. Oke, yang berikutnya, oh ini komentar soal rokok tadi, Dok. Orang pinter pakai masker, orang dongo masih ngerokok. Siapa yang nulis nih, nggak ada namanya. Baik, pertanyaan berikutnya, saya seorang ibu rumah tangga dari Sukabumi, sudah mengalami kecemasan selama 2 tahun. Saya merasa ketakutan saat sendirian. Saya sudah ikhtiar Dok, ruqyah ke beberapa ustadz dan juga alhamdulillah hasilnya lebih baik, tapi sampai sekarang masih saja ketakutan saat sendirian. Dan saya juga tertekan oleh anak-anak yang menguji kesabaran saya, anak-anak saya. Bagaimana terapinya, Dok? Terima kasih. Ya kalau misalnya ibu yang di Sukabumi itu adalah ketakutan ketika sendiri, yaitu saran saya berobatlah ke dokter jiwa atau psikiater. Nanti insya Allah akan dinilai kan ibu, apakah ibu ini adalah bagian dari gangguan cemas menyeluruh yang saya katakan tadi, Mhm. mengambang rasanya, jadi tidak jelas galaunya, ya meskipun sudah diruqyah, dikeluarkan jin-jinnya, ya tapi tetap aja rasanya galau bisa. Kemudian hal-hal yang atau ini adalah fobia ya, fobia fobia gelap atau sendirian, ya ketakutan karena sendiri. Itu nanti dokter jiwa atau psikiater akan menilai. Kalau dari saya dengar cerita ibu ya mungkin hal-hal yang terkait dengan stresor, anak-anak yang saya tidak tahu apakah nakal atau tidak, tapi misalnya anak-anak itu menjadi beban buat ibu, pekerjaan di rumah banyak, kemudian dia anak-anak itu demanding, banyak menuntut kesabaran ibu, itu akan menjadi stresor yang besar dan itu akan stresor atau hal-hal yang membuat stres dalam jangka panjang itu akan membuat orang menjadi cemas. Demikian Bu, jadi ya, apa yang ibu alami itu saran saya
Kalau ibu sudah ikhtiar ru'yah secara spiritual, belum juga ada jalan keluarnya, saya rasa ke profesional, ke dokter jiwa itu akan lebih baik. Di Sukabumi kan ada di RSUD dokter jiwa, ya. Ya, terima kasih untuk yang tetap berada bersama-sama Rasil untuk Islam yang satu. Dok, mosok menghindari interaksi sosial, saya dianggap fobia. Yang bener aja, tapi orang-orang bilang seperti itu. Kamu nih fobia, gitu. Minta penjelasannya dong, Dok. Iya, Mbak Ya, Nastia. ya. Terima kasih Mbak Nastia. Menghindari interaksi sosial itu kita harus lihat konteksnya dulu. Kalau sekarang orang menghindari konteks saat ini, menghindari pertemuan, kemudian kontak sosial itu malah bagus sekali gitu ya. Karena di zaman pandemi ini sangat dianjurkan untuk tidak bertemu orang gitu ya. Kalau misalnya konteksnya pada saat normal sebelum wabah Covid itu hal-hal demikian kita bisa juga berpikir apakah memang individu ini ada fobia. Kalau misalnya memang banyak orang mengatakan demikian, tolong dilihat, ditanyakan kepada kawan dekat atau saudara, apakah betul saya ini sifatnya adalah menghindari orang. Tapi menghindari orang pun kadang-kadang juga dianggap normal. Misalnya ada komunitas orang yang suka gosip ibu-ibu, kemudian dia menghindari karena nggak mau menggibah orang. Itu hal yang baik juga gitu. Jadi tergantung konteksnya. Kalau emang dia menghindari karena misalnya saya ini memang kalau ketemu orang ketakutan luar biasa, tidak bisa datang ke tempat umum seperti mall atau ke bioskop atau ke tempat pengajian yang banyak orang ramai. Ya mungkin itu saya katakan tadi ya, entah fobia sosial atau agorafobia itu bagian dari gangguan cemas dan harus dikonsulkan kepada psikiater. Tapi kalau misalnya ibu itu tidak mengalami hal demikian, dan ibu menghindari bahwa daripada saya kumpul sama orang-orang dan membicarakan hal-hal yang buruk, dalam agama lebih baik itu, ya, menghindari gibah dan fitnah. Mungkin demikian, Mbak Nani. Oke. Pertanyaan berikutnya sederhana, tapi mungkin juga perlu untuk diketahui yang lain. Apakah yang namanya cemas itu keturunan ya, Dok? Bisa nurun nggak sih? Gimana, Cemas Dok? itu keturunan. Pertanyaannya itu, apakah cemas Apakah cemas keturunan? nurun maksudnya, keturunan nurun gitu? Ada beberapa penelitian genetika, iya, ya. Oh, Tapi secara apakah genetik bisa ya? ya, tapi gangguan jiwa itu secara umum sepertiga itu genetiknya ada. Tapi apakah semua yang cemas kemudian anak-anak juga cemas itu tidak gitu. Karena manusia itu kan ada interaksi sosial. Mhm. Ketika orang terbentuk kepribadiannya, kemudian daya tahan fisik maupun mentalnya, resilience kita sebutkan, itu kan semua interaksi. Ada faktor yang dari nature dan nurture, ya. Ada yang dari alami, genetik, ada juga yang karena masalah pendidikan. Jadi misalnya seseorang ada gangguan jiwa atau cemas orang tuanya, anaknya meskipun dia ada genetikanya punya turunan cemas, tapi dia punya pendidikan di masa bayi, anak dan remaja yang baik, kemudian pendidikan agamanya baik, menjadi anak soleh-soleha, kemudian lingkungannya baik, pergaulannya baik, gizinya baik, insya Allah tidak akan timbul gangguan cemas. Jadi tidak semua yang punya keturunan cemas itu menjadi pencemas juga. Itu jawaban saya. Iya. Dok, kalau soal bipolar ada kaitannya dengan gangguan kecemasan atau apa gitu? Karena banyak yang ingin tahu soal bipolar, nggak ngerti memahaminya. Ya kalau bipolar itu agak beda ya. Bipolar itu adalah terkait dengan gangguan alam perasaan, ya. Jadi gini,
Di ilmu jiwa ada yang namanya gangguan cemas, galau, gegana, ya, itu semua kelompok cemas. Ada juga gangguan alam perasaan, contohnya itu depresi, ya, terkait dengan emosi, perasaan. Depresi itu ada juga dua, ya, ada yang unipolar, depresi saja, ada juga yang bipolar. Bagian dari bipolar aja, ada depresi, ada juga manik, jadi ada saat ada down sekali, ada yang sangat euforia berlebihan, itu namanya bipolar. Jadi itu jawaban saya, apakah bipolar itu bagian dari cemas? Tidak, tetapi apakah salah satu gejala klinis orang dengan bipolar juga cemas? Itu bisa saja. Tapi kelompok besarnya bipolar itu adalah kelompok gangguan alam perasaan, ya, emosi, bukan gangguan. Demikian. Iya, oke. Pertanyaan yang terakhir mungkin ya, sekarang sudah 14.40-an. Dok, kalau segala sesuatu mudah membuat kita ketakutan, apakah saya perlu ke dokter jiwa? Iya, silakan. Segala sesuatu gimana? Gimana, Dok? Pertanyaannya gimana? Segala sesuatu membuat ketakutan? Apakah perlu ke dokter jiwa untuk meminta pertolongan mungkin maksudnya ya? Ya bisa kalau memang itu sangat mengganggu. Jadi saya tadi di awal saya katakan, ya, cemas itu kan ada dua, ada cemas yang normal, ada yang cemas yang patologis. Cemas yang normal itu apabila memang ada tantangan, ya, ada ujian di depan kita dan kita merasa cemas karena kita apakah bisa menyelesaikan ujian itu, misalnya ujian di sekolah, kemudian ada hal-hal yang challenge, tantangan dalam pekerjaan, itu kan juga kita cemas, tapi itu cemas yang normal. Yang tipe yang kedua adalah cemas yang patologis atau tidak normal. Cemas ketika yang saya katakan tadi, termasuk pertanyaan ini, penanya adalah cemas yang membuat tidak bisa berfungsi. Karena apa? Karena cemasnya berlebihan, selalu cemas, apapun ceritanya, kemudian tidak bisa berfungsi secara sosial maupun dia tidak bisa juga bekerja. Jadi jawaban saya lebih baik untuk datang berobat ke psikiater untuk dinilai apakah memang cemasnya ini normal atau patologis atau ada gangguan. Oke, Dok, kita rangkum bahasan terkait dengan depresi, gangguan cemas. Ya, cemas ini dari segi kedokteran memang ada kelompoknya, ya, kelompok gangguan. Kalau dari sudut pandang agama, Allah juga mengajarkan kita supaya bisa mengatasi gangguan cemas ini, ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita ini gelisah dalam hidup, banyak masalah, tapi ya katakan tadi hanya dengan mengingat Allah menjadi tenang. Nah, kalau misalnya dengan pendekatan agama tidak berhasil, saya sarankan juga datang berobat ke psikiater atau ke dokter jiwa. Karena apa? Karena mereka yang berobat itu mungkin akan perlu mendapatkan obat-obatan sehingga akan membantu menyelesaikan masalah secara gangguan cemas tersebut. Jadi saya rasa pendekatan biopsikososial spiritual itu harus dicoba semua, ya. Jadi pendekatan agama, pendekatan dari keluarga, pendekatan obat-obatan, sehingga insya Allah gangguan cemas itu bisa hilang. Mungkin demikian Mbak Nuning. Oke, terima kasih banyak Dokter Adi pencerahannya terkait dengan gangguan cemas. Kita semua ikhwan akhwat pasti pernah mengalaminya, tapi kalau nggak berlebihan nggak apa-apa. Kalau berlebihan akan sangat mengganggu sekali seperti yang tadi kita simak dari Dokter Adi. Baik, terima kasih Dok dan teman-teman semuanya dimanapun Rasil bisa disimak, baik dari Batam, dari Pontianak, dari
Semarang, dari Sukabumi, dari Jogja, dari Palembang. Terima kasih untuk bersama-sama kami terus dan mudah-mudahan kita semakin mampu menjaga kehidupan dan langkah ke depan kita menjadi jauh lebih sehat. Sekali lagi banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.